Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 5 Oktober 2025 kita DMI Cengkareng mengadakan silaturahmi seluruh DKM Masjid untuk sosialisasi keuangan syariah dan pengumpulan LPJ Boti tahap 2 serta festival Maulid tempo dulu. Semoga kegiatan ini berkah barokah dan segera cair bersama. Untuk tahun depan yang akan adanya dana tambahan untuk musola, khususnya untuk imam, disiapkan datanya, kemudian KTP-nya wajib DKI ya. KTP yang sama atau orang yang sama itu pasti kedata di ya, karena di rekening pendamping itu kan hanya ada tulisan dana masuk aja dari DMI, kemudian dana penarikan dari DKM. Ada sumbangan masuk ke bank ke rekening DKI Syariah nggak bisa diambil untuk sumbangannya. Jadi harus melampirkan rekening print out pendampingnya baru ya yang dilampirkan ya. Kemudian kwitansi listrik, air di lebaran, air logam ya, diletakkan di situ. Kemudian kalau yang sudah tanya BPK, kita jawabnya juga bingung. Padahal kita sosialisasi di mana-mana. Pentingnya LPJ dikeluarkan untuk listrik. Kemudian misalkan masih lebih lagi duitnya, tambahin aja untuk konsumsi takdir. Tapi kalau konsumsi takdir, berarti kan ada pembelian dari luar. Tadi saya bilang kalau ada pembelian dari 1 dan 16 sudah mati begitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, rasanya itu Bapak Ibu paling terima kasih sebelumnya Pak ya udah bertanya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau ditanyakan lagi biar lebih jelas. Yang Bank Syariah selama ini lakukan dan ternyata berbeda Bapak Ibu dengan skema yang bank konvensional lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Salurannya yang bingung gitu kan. Apakah bisa BCA Syariah ngajarin? Bisa Bapak Ibu. Tadinya kita mau bikin acara untuk ngobrol itu yang baik, tapi ternyata kan ada agenda lain dan peserta yang baru ikutkan di kita cuma 40 masjid dan musola di bawah kecamatan DMI Cengkareng. Makanya kita belum bisa ngelakuin itu, kantor pusatnya nggak mau. Tapi yang udah masjid-masjid yang udah kerjasama sama kita itu kita ajarin Bapak Ibu dari cara pengambilan dananya, baitul malnya sampai tabarunya. Tabaru itu apa? Bapak Ibu ada yang tahu nggak tabaru? Akan tolong menolong, sama kayak quote. Kalau quote itu kan akan tolong menolong pinjaman, tapi tanpa dibalikin bagi hasilnya. Kalau tabaru itu akan tolong menolong sebagai hibah kasihan. Udah nggak usah dibalikin, udah ini infak. Itu tabaru atas ridho gitu kan. Yang baitul mal ajarin. Makanya Bapak Ibu atas adanya BCA Syariah hadir di acara DMI kali ini, kita memohon supportnya daripada dibuka di bank lain. Kita kan udah ada KPIC-nya, udah kenal, udah dekat, bahkan kepada pengurus masjidnya. Insya Allah ada. Tapi satu, siap nggak kitanya? Siap nggak kitanya? Mau nggak kitanya? Lah kita aja nggak mau ogah-ogah, nggak bingung BCA Syariahnya juga ogah-ogah ngajarin. Dan salah satu masjid, saya nggak boleh sebut namanya kali ya, daerah. Salah satu masjid di daerah Jabodetabek sudah menjalankan prinsip itu. Dia udah bikin baitul mal sendiri Bapak Ibu. Dana yang mereka hibur, mereka salurkan. Mereka salurkan sesuai amanat yang kita berikan, sesuai amanat yang dan anjuran Rasulullah. Gak boleh beda ya Bapak Ibu. Itu namanya riba, gitu kan, gak boleh. Yang udah pada bawa persyaratan pembukaan rekening seperti struktur organisasi, KTP, pengurus, terus sama PM1 ya, atau surat domisili masjid. Dan setoran awalnya cuma 100.000 Bapak Ibu, langsung datang aja ke booth depan.
Supaya apa? Supaya BCA Syariah tetap hadir di acara DMI, tetap hadir di acara DMI lagi, Bapak Ibu. Dan BCA Syariah juga mensupport segala bentuk keluhan, permintaan dan lain-lain dari BDMI. Misalnya Bapak Ibu kartunya kenapa-napa, telepon sama BCA, udah kenal. Kalau ini gimana caranya ya? Udah datang sini. Ya udah gini. Daripada Bapak Ibu datang ke yang lain, malah dianggurin. Di sini kita udah dijagain ya Pak Kiai Haji, dijagain. Masjid sama musola. Silakan datang ke depan gedungnya Bapak Ibu dengan membawa pesan. Terus gimana? Dapat apa aja rekeningnya? Masjidnya dapat buku sama kartu. Anaknya apa? Anaknya setelah yang tadi kita jelasin itu juga biji. Mau dapat bagi hasil boleh, mau dapat nggak dapat apa-apa boleh, mau dapat bonus juga boleh. Silakan, tapi tinggal bilang sama petugasnya di depan mau yang mana. Mungkin dari saya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Ya silakan Pak Ustadz. Kenapa beja syariah saya tempelkan di masjid saya ini kotak amal, dan alhamdulillah selalu masuk tiap Jumat kalau beredar. Gitu. Ini mengurangi resiko tadi pencampuran daripada boti. Ya. Terus yang kedua, kebetulan masjid kita nih punya lahan di Sukabumi. Ada niat pengen bangun pondok pesantren, gitu. Bisa nggak dari beja syariah memberikan pinjaman untuk pembangunan pondok kita yang akan kita bangun. Nanti kita akan cicil apa yang sesuai dengan apa yang disarankan Mas Randy, gitu. Terus itu saja barangkali sementara. Atau yayasan bisa Bapak Ibu, tapi untuk khusus sekolahan itu agak susah. Analisanya lagi, kembali lagi ke analisa. Kalau aset yang dipakainya itu juga pakai tanah yang mau dibangun, terus juga usahanya belum jalan, yayasan yang baru mau jalan, kita bingung masuknya gitu kan. Yang lain bisa Bapak, kalau sertifikatnya tidak, selama sertifikat tersebut anggunan yang kita ambil itu tidak mengacu pada kemaslahatan umat yang banyak gitu ya, itu bisa kita proses, insya Allah bisa. Yang penting di situ kita masukkan mitra usaha Bapak Ibu, bukan sebagai profil individu. Nggak boleh, nggak bisa kalau profil individu. Sama aja kita kayak rentenir Pak, yang tadi kita bilang kita kasih duit udah kita bodo amat gitu kan. Nggak boleh. Tapi kalau namanya yayasan boleh, udah jalan usahanya, udah jadi itu pondok pesantrennya, tinggal ngelanjutin lagi aja, udah gede bisa. Tapi asetnya kalau bisa jangan yang itu. Nanti kalau misalnya terjadi prestasi yang balik lagi itu tadi, kita mau bantu jual bingung, kesian ke sekolah dijual. Jangan ada kita viral Bapak Ibu, nggak boleh, jangan ada viral. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاستغفروه بعون الله تعالى وقوته القوية قبره الملايين بآية سكين صلاة وتسليم عليه ولما تم من حمله شرعا كل داعي مرحبا يا مجيب كل
Marhaba ya nur aini, marhaba ya nur aini, marhaba Dada Husaini. وأنشر بقصة المولد النبوي برودا مثالا عبقريا ناظما من الندب الشريف قد تحل المسامع بحنان مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا العيس حنت مرحبا منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك أشفى الأشفياء السلام عليك أزكى الأزقياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أضطى الأزكياء السلام وكان قد اجتاز بأقوال فنيئة من الطائفة النجارية يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Pada siang hari ini kami dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cengkareng tanggal 5 Oktober 2025 kami mengadakan acara
Festival Maulid Jadul. Alhamdulillah tadi peserta sudah menampilkan seluruh kemampuannya untuk Festival Maulid Jadul ini. Penilaian kita pada acara Festival Maulid Jadul ini adalah pada versi Mahalul Qiyam dengan versi yang jadul, versi lama. Karena sekarang sudah banyak Mahalul Qiyam dengan model baru. Kita akan tampilkan model-model terdahulu. Alhamdulillah tadi juga sudah dilakukan sosialisasi tentang keuangan syariah dan acara sosialisasi BOTI dari PIC DMI Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah banyak peserta yang hadir dan telah berkesempatan membuka rekening BCA Syariah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi catatan bagi kita semua bahwa yang namanya judulnya Marhaban Jadul itu pasti setiap daerah yang berbeda-beda. Beda dengan Marhaban Nasional yang kekinian itu beda. Ini yang dimaksud oleh panitia adalah Marhaban Jadul. Marhaban Jadul. Catatan bagi teman-teman peserta, terutama karena di sini ada kolom penilaian masoha, tentunya kita juga menilai dari segi kefasihan daripada peserta. Kayak Allahumma sholli wa sallim, itu kan ada tasdid itu biasanya tuh sering lewat tuh Allahumma sholli wa sallim. Nah, itu lebih. Terus Marhaban Jaddal Husaini itu sering Marhaban Jaddal Husaini dan seterusnya. Terlebih di kalimat ayat Qur'annya laqad ja'akum rasulun dan seterusnya itu banyak yang miss di paslahnya. Terus yang mengenai kategori Marhaban Jadul itu ya memang sulit juga kita menetapkan mana yang jadul. Ya karena tolong Al-Badru aja sebenarnya jadul dari zaman dulu nggak ada begitu. Cuma memang kita mengklasifikasikannya bahwa Marhaban Jadul yang kental biasa kita dengar kan marhaba ya nur Allah itu Rabbana sholli itu bacanya Rabbana rohnya dipanjangin tasdidnya hilang. Yang ini yang sebenarnya fatal gitu ya, walaupun memang itu bukan bacaan Al-Quran. Terus banyak catatannya. Kita mempersingkat saja. Ini sudah hasil musyawarah dewan juri menurut kriteria dan kategori yang tertera pada pendaftaran bahwa keputusan dewan juri Festival Maulid versi jadul tahun 2025, penetapan pemenang lomba Festival Maulid versi jadul, dewan juri Bapak Haji Ahmad Sibli, saya Umarudin dan Bapak Ustadz Behaki telah menetapkan bahwa dalam rangka mempererat silaturahmi antara pengurus DKI juga menjaga budaya bahwa setelah melalui proses penjurian perlu ditetapkan pemenang lomba yang berhak menerima penghargaan. Keputusan ini dibuat untuk ditaati oleh pihak terkait. Surat keputusan panitia laksana lomba tentang pembentukan dewan juri petunjuk teknis pelaksanaan lomba, hasil penilaian rekapitulasi skor yang dilakukan oleh dewan juri Festival Maulid Jadul pada tanggal 5 Oktober 2025. Keputusan dewan juri tentang penetapan pemenang lomba Festival Maulid Jadul memutuskan juara pertama dengan total nilai 662. Oh, juara 4 dulu. Iya. Iya. Kalau saya sebutin juara 1 dulu, kan yang lain ada tahu. Kagak seru. Iya. Tuh. Dengan jumlah nilai 580. Juara 4 jatuh pada Masjid Gabungan. Assalam. Masjid Gabungan. Dengan jumlah nilai 605 jatuh kepada grup Maulid dari Masjid Al-Barokah. Ini jadul banget sampai saya nggak ngeh nih marhaban yang mana tahun berapa. Saking jadulnya. Iya. Kalau yang zaman baba saya masih ingat. Juara kedua dengan jumlah nilai 631 jatuh kepada
grup maulid dari Masjid Baitur Rahman. Anak vokalnya kita nggak bisa pungkiri, vokalnya bagus ya, vokalnya bagus. Juara pertama, juara pertama udah tahu dah. Juara satu. Tahu. Emang tinggal satu yang belum disebut namanya. Dari 400 peserta. Dari 400 peserta 662 jumlah nilainya dari Masjid Al-Mukarrabin. Pada Al-Mukarrabin, saya aja ketukan dari awal sampai akhir. Ini benar-benar kategori maulid jadul dan vokalnya juga lumayan bagus. Baik, keputusan ini Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kami yang bertugas, Bapak Haji Ahmad Sidli, saya Komarudin dan Ustaz Baihaqi, mengucapkan mohon maaf apabila penilaian kami tidak sesuai dengan harapan teman-teman, tapi yang pasti ini sudah hasil musyawarah. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada juri dan pada seluruh pemenang lomba yang sudah mengikuti acara ini. Alhamdulillah jatuh menjadi juara keempat adalah dari Masjid Assalamu Baitur Rahman Al-Ikhlas. Juara ketiga jatuh kepada Masjid Al-Barakah Kapuk. Juara kedua jatuh kepada Masjid Baitur Rahman Rawabuaya, dan juara satu Festival Maulid versi jadul pada tahun ini adalah diambil dari Masjid Al-Mukarrabin Cengkareng Barat. Ini karena kita akan bagikan hadiahnya lewat rekening Bank DKI Syariah, Bank BCA Syariah, maaf. Juara pertama total akan mendapatkan 1.250.000. Juara kedua 1 juta, juara ketiga 750, dan juara keempat 500. Semua kebagian. Saya persilakan pada Bang BCA Syariah untuk memberikan sekedar simbolis. Foto bareng Marper. Hah? Oh iya. Cukup. Foto ya, siap. Untuk sini semua. Biar 1, 2, 3. Selamat, sekap. 1, 2, 3. Alhamdulillah.